Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ayyuhat tullab wat talibat, para pencinta pengajian, hafizakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini Zikrun Naum wa Adabuh, ya. Tentang bagaimana adab-adab tata cara tidur, ya. Nih, para santri yang suka tidur, ya. Gimana adab tidur? Ya, perlu kita tahu supaya nanti kita tidur tapi dapat pahala, ya. Ada caranya supaya tidur pun dapat pahala, ya. Sala ba'dul juhal ba'dul ulama mata yajidul insan ladzatan naum, ya. Fasakata. Ada orang bertanya, orang jahil tentunya, ya, juhal itu orang awam, orang jahil, ya. Kadang-kadang ada orang menanyakan sesuatu yang tidak ada manfaat, ya. Yang dia tanya apa? Kapan, ya, kita bisa merasakan lezatnya tidur itu? Ya. Kira-kira ada yang bisa jawab apa enggak? Kapan rasa lezat tidur itu? Saya ingin tahu berjawab. Kapan kalian merasakan lezatnya? Kalian bohong. Ya. Bahasa kata ini ulama ditanya pun dia diam. Ya. Faqala in qultu qabla an-naum falaysa binaim. Ya. Kalau saya akan mengatakan lezat itu sebelum tidur, maka belum tidur namanya, ya. Au ba'dahu, kalau kita mengatakan setelah tidur, ya. Bagaimana orang bisa merasakan lezat sedang dia tidur, ya. Ya. Karena orang tidur itu hilang hissunnya, rasanya sudah hilang di sana. Ya.
Akhirnya beliau memberikan tamtsil dengan syair, ma kullu qawlin lahu jawab, jawabu ma taqrahu sukut. Ya. Tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Ya. Jadi kadang-kadang banyak pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ya, karena memang juga tidak ada manfaat. Yang penting di dalam kita membahas mengenai tidur ini adalah bagaimana adab. Ya, bukan tanyakan bagaimana kapan lezatnya. Tapi yang perlu adalah gimana supaya tidur juga bisa mendatangkan pahala. Ya. An-naumu ba'da subhi yudhibu barakatar rizki wal umri. Tidur setelah subuh itu bisa menghilangkan keberkatan rizki dan keberkatan umur. Ini para tulab, upayakan jangan tidur setelah subuh. Engkau tinduk setelah subuh. Ini sering kadang-kadang nih para santri, ya, saya girang tinduk setelah subuh. Ya, ini kawan dek ngaji kelemak pokon sak pirem setelah subuh. Ya. Pertama, menghilangkan keberkatan rezeki. Rezeki kita itu tidak berkah. Itu yang pertama. Kalau orang sering tidur pagi setelah subuh, setelah subuh. Kalau sudah duha, tidak apa-apa. Asal jangan tidur antara subuh sampai waktu duha. Makanya kalau Syekh Abdul Hafiz, beliau selesai subuh itu beliau wirid sampai duha. Di sana beliau baca wirid zikir jahri itu. Ya. Jadi antara subuh sampai duha. Setelah duha itu beliau istirahat. Ya, karena malamnya juga enggak tidur. Malamnya beliau mengarang kitab. Terus mengarang. Sampai subuh beliau sholat, wirid, selesai wirid, berduha, selesai berduha baru mensari. Beliau mensari. Dia ganti waktu siang dengan malam. Ya, yang dikerjakan di waktu siang beliau kerjakan di waktu malam. Yang dikerjakan waktu malam beliau kerjakan waktu siang. Artinya mengarangnya beliau kerjakan di waktu malam, tidurnya di waktu siang. Ya. Nah, jadi upayakan jangan sampai tidur setelah subuh itu. Ya, walaupun ngantuk enggak usah dah. Makanya jangan begadang kalau enggak bisa ini. Enggak bisa tahan misalnya antara subuh dengan duha itu. Ya jangan tidur terlalu telat. Ya. Jangan begadang, cepatan tidur. Supaya habis salat subuh kita tidak terlalu ngantuk. Ya, ini upayakan ini. Kalau ini kita biasakan terus, selesai salat subuh tidur lagi. Nah, apa yang terjadi? Dicabut keberkatan rezeki dan umur. Rezekinya enggak berkah, umurnya juga enggak berkah. Ya. Gimana maksudnya tidak berkah? Tidak ada kebaikan. Sekalipun mungkin ada dia punya harta benda, tapi keberkahatannya hilang. Begitu juga umurnya. Umurnya tidak berkah. Artinya umurnya akan sia-sia, tidak ada kebaikan. Yang namanya barokah itu ziyadatul khair. Tetapi dia justru umurnya tidak bertambah kebaikan lagi.
Ini bahayanya kalau tidur setelah subuh. Lianna barakata hadhil ummah fil bukur, karena keberkatan umat Muhammad ini, keberkatannya orang Islam itu fil bukur, diberikan di waktu bukur. Bukur itu artinya dari subuh sampai terbit matahari. Ya, pagi buta kalau bahasa kita. Pagi buta itu sebelum terbitnya matahari. Ya, lamun wah tiwok jelo nyoleng noh kahan buta. Ya, kahan buta mana? Tiwok jelo. Ya. Nah, sebelum terbit matahari namanya bukrah, bukratan, ya. Wa asilah, ya. Ya, bukratan artinya pagi, pagi betul, pagi buta. Ya. Nah, di sana keberkatannya. Di sanalah tempat kita cari berkah, baik itu dengan wirid, dengan ngaji, dengan apapun pekerjaan-pekerjaan yang positif. Maka insyaallah keberkatan umur akan ada, keberkatan rezeki juga dapat. Okay. Alhamdulillah. Ya, dari sejak kita mulai rutin pengajian pagi, ya alhamdulillah tidak pernah kita tidur setelah subuh. Enggih. Ya. Anden dedek ngaji jak badek enggak. Badeng-badeng. Ndak tergawe soal ka subuh no, toko ndek man berbuka. Pegawaian ndek man. Ya. Akhirnya piram Malik. Ya, ke puah-puah arah. Piram Malik ngantok dah. Nah, ini bahayanya kalau ndak punya kegiatan. Namun dengan saja pekan jak iya ten arut ganti. Ya. Wa huwa ba'da salatil fajri ila tulu'asy syamsi. Yang dimaksud dengan bukur adalah setelah salat fajar sampai terbitnya matahari. Ya, itu namanya bukrah, bukratan. Bukur, ya. Ada namanya gudwah, adanya bukratan, ada macam-macam, ya. Ada di Jurumiyah itu nama-nama waktu, ya. Ya, apa katanya di Jurumiyah itu? Saya hafal Jurumiyah. Gudwatan wa bukratan, apa unin terus? Oh. Sapal Jurumiyah ambe. Ya. An-naumu ala thalathati anwa'. Naumul kharaq wa naumul khuluq wa naumul humq. Ya, tidur itu 3 macam. Tidur itu tiga macam. Ada namanya naumul kharaq. Yang kedua naumatul khuluq wa naumatul humq. Al-humq, ya. Apa yang dimaksud dengan naumul kharaq? Naumatud duha. Ya. Tidur di waktu duha. Ya. Wa naumatul khuluq hiya allati amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biha ummatahu. Nama naumul khuluq ini memang tidur yang dianjurkan, ya, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan kailulah. Naumul kailulah itu namanya al-khuluq, naumatul khuluq, ya. Rasulullah bersabda, qilu fa inna syaitan la taqil. Tidurlah kalian kailulah. Karena setan itu tidak tidur kailulah. Ya, yang tidak tidur kailulah berarti sama dengan setan. Mbe kena tidur kailulah menjelang zuhur atau setelah zuhur.
Itu tidur kailulah namanya. Sebentar sebelum zuhur dan setelah zuhur juga sebentar. Itu membantu kita untuk bisa kuat tahajud. Ya, sendirian zuhur tidur semendak. Nah, nanti kuat tahajud. Atau setelah zuhur. Setelah salat zuhur tidur sebentar. Nah, itu bagus. Ibu-ibu, bagus niki sunnah. Rasulullah menyuruh kita, ya, qilu, ya, qilu, ya, qailulah maksudnya. Bukan kainulah. Qailulah. Qilu fa inna syaitan la taqil. Ya. Setan itu tidak tidur siang. Ya. Jadi kita ajak upayakan itu. Makanya kalian selesai program kan jam 11 selesai ya. Itu sengaja dikasih sampai jam 11 supaya bisa kailulah. Pilih boleh sebelum zuhur. Ya misalnya jam 11 selesai. Udah istirahat sebentar. Ya, istirahat. Ya. Menjelang zuhur bangun ya. Sebentar, kalau kailulah itu setengah jam cukup. Ya. Kalau sudah terbiasa cepat kita bangun. Ada setelah zuhur. Setelah zuhur itu lebih aman, lebih panjang waktunya sedikit, ya. Selesai kalian salat zuhur, makan, tidur, nanti jam 3 bangun. Nah, jadi fresh, otaknya fresh. Menghafal nanti ba'dal asri udah enggak ngantuk-ngantuk. Ini pas dia lagi enggak ada program, macam lain, keluyuran. Kak ngantuk, bayangkan mah tinduk leone, jalan-jalan. Pas waktu orang mau ngaji dia ketiduran. Nih, kenapa? Karena dia tidak tidur dari awal. Nah, iya tahun lalu main bal, ya, sehingga pas program ngantuk dia, capek dia. Malik secara dengan ngapal berat nih, cat pirem, ya. Yang ketiga, wa naumatul humq, an-naumatu ba'dal asri. Ya, tidurnya orang goblok. Mana tidurnya orang goblok? Ba'dal asri, tidur setelah asar. Nah, siapa-siapa suka tidur setelah asar, dia akan jadi goblok. Alias dungu, alias idiot. Ya. Jadi upayakan, jauhkan itu. Tidur setelah asar, jauhkan sekali. Jangan sekali. Ya, kecuali mungkin sangat-sangat darurat, ya. Karena tidak pernah tidur mungkin dari malam, terus capek sekali, matanya sudah, ya, kala itulah sekali waktu aja. Ya, enggak sih terlalu ini. Tapi kalau itu terus diminasar aja piram, ya, orang lagi program di sana dia tidur, belain si pulan piram. Nah, ini padahal kasar, itu namanya tidurnya orang goblok, ya. La yanamuha illa sakran au majnun. Tidaklah tidur setelah asar itu kecuali orang mabuk atau orang gila. Oh, bahaya ini. Tidur setelah asar ini, tidaklah orang tidur di waktu asar kecuali orang mabuk atau orang gila, majnun. Ya. Kenapa orang gila ini suka tidur setelah asar? Ya. Kalau orang tidak
tidur setelah asar, insyaallah terjaga dari penyakit gila. An-naumu ba'dal asri yurithul junun. Tidur setelah asar itu akan menyebabkan gila. Kana ba'dhum lamma sami'a hadza min sahibihi, ada seorang di saat diceritakan ini dikasih tahu bahwa tidur setelah asar itu menyebabkan orang gila. Dia enggak percaya. Dia mau buktikan, akhirnya dia tidur setelah asar. Aronin saya kena menon. Mah, aku tinduk engkau hasar. Mun tinduk engkau hasar. Liya'rifa sihhat hadzal kalam, dia ingin membuktikan benar apa enggak ucapan orang ini. Walam yastaiqidhu illa muntasafil lail. Akhirnya enggak bangun-bangun sampai tengah malam. Jam 12 malam pun terus oleh engkau hasar niki. Ya, demenah tindak apa itu ras, fajaa ila sahibi fi dzalikal waqt, mulalo nyunjut tengah malam. Jok balin dengan sabara eno, sabara enten lamun dengan tinduk ke hasar, enjogang, nggih. Mun tengah malam lalu duduk dengan Assalamualaikum. Ya, dia menaturas dengan isin. Anta taqul inna an-nawma ba'da al-'asri yurithul junun fa ana anam ba'da al-'asri wa ma bi min junun. Ya. Sida saya bercerita tentang saya dengan tinduk engkau hasar yang jogang. Lagu bukti aku ni tinduk engkau hasar kan dek jogang. Apa yang terjawab dengan no? Ya. Qala hal hunaka jununun fauqa hadzal junun? Adakah orang lebih gila daripada seperti kamu ini? Ya. Inilah gila yang sebenarnya. Kamu datang ke rumah orang tengah malam hanya untuk memberitahukan hal seperti ini. Duduk dengannya ke tengah malam. Iwa jogang ngaran ni. Melengon terus. Oh, betul ni. Yes. Kalau ini dia lakukan tetap setelah asar, lebih daripada itu jadinya. Nebarun 10:30. Ya. Tetap doang jangan ngone-ngone 12 pas. Okay. Nah, ini. Min khawasil basmalah, ini adab dalam kita tidur. Ya, pertama tadi jangan tidur waktu subuh, jangan tidur waktu asar, setelah asar atau setelah subuh. Nah, kemudian apa bacaan kita sebelum tidur? Anna man talaha indan naum al-basmalah 21 marrah umina tilka al-lailah min asy-syaitan wa min mautil fuj'ah wa umina baituhu min as-sariqah. Ya. Siapa-siapa yang baca basmalah 21 kali sebelum tidur. Ya, sebelum tidur dia baca basmalah 21 kali. Basmalah artinya bismillahirrahmanirrahim. Dan dia kena basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sebelum sudah tidur, perlu baca 21 kali. Ya. Uminatil kalailah minasyaitan, dia aman pada malam itu dari syaitan. Wa min mautil fuj'ah, aman juga dari mati tiba-tiba. Insyaallah lah. Malam itu mudah-mudahan kita aman dari mati secara tiba-tiba. Mautu fuj'ah artinya denara menemani bareng-bareng plek mati. Atau terdodok-dodok wah denaraknya nyawa. Rasa menonton luwe nggih terjadi. Tindo barang kaja seninan. Denah kembe-kembe.
Ngaseng-ngaseng seninen duduk semaman. Ndarak pengeruit. Kakak? Oh kakak. Sobo. Ndarak bay pengeruit. Tegel lima wahnyat. Nyurak. Enggih. Makan tetelek si dengan wah nih meninggal dunia. Ini namanya mautu fujaah. Mati yang datang secara tiba-tiba. Nah, ini kalau kita baca basmalah 21 kali setiap tidur, insyaallah di antara khususiat ya basmalah itu kita akan terhindar dari kematian fujaah. Kadang-kadang ketahuan si keluarga ya sebahaya saran meninggal fujaah niki. Ya ada normal baik nih. Ya tunggu si semeton jari, tunggu si anak, tunggu si dengan taat lama masih hidup. Ya. Mutabimbing la ilaha illallah. Terbimbing. Okay. Ya Allah. Ada itu doang sareng mati ni. Ben berjuli ibu. Berjuli apa murian? Allahu Akbar. Saya berjuluan haro. Sudah sebelum kalau terkapa dia tak dia berjuluan. Allah. Enggih. Nah, itu yang pertama. Jadi adab kita tidur itu yang pertama baca basmalah 21 kali. Insyaallah aman dari setan, aman dari mati secara fujaah. Yang ketiga, wa umina baituhu minas sariqah, aman rumahnya dari pencurian. Nah nih, ibu, bapak-bapak, insyaallah terutama anyam sampi. Ya biasanya terburu lalu saran sampi niki. Alhamdulillah bega ngonek di bawah deh. Ngantok tay. Oke. Ya tak telat-telat tindak jangan ngantok kelema. Jadi bega ngonek di tuah dengan kempalingan. Jilu-jiluan jalan semendak. Alai, maling. Jam 3 dengan surak maling. Ya. Alhamdulillah badan kayak maling-maling sak layak nu wah tobat alhamdulillah. Alhamdulillah. Atau wah mati, ya. Mati badai. Ya. Atau wah tawa. Wah kan tahu maling karing. Mudah-mudahan sangkah anak jarin. Insyaallah kalau kita baca basmalah 21 kali, umina baituhu minas sariqah, aman rumahnya dari pencurian. Ya. Warada fi ayatil kursi annaha sayyidatu ayatil Quran wa anna man qara'aha ba'da kulli salatin maktubatin lam yakun bainahu wa baina dukhulil jannah illa al-ayyamut wa anna man qara'aha inda an-naum lam yaqrubuhu syaitan hatta yusbih. Ya. Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak ada jarak antara dirinya dengan masuk surga kecuali mati. Artinya dijamin sudah. Setelah dia mati langsung masuk surga. Artinya kuburnya dibuat jadi taman surga. Ndek saya maksud langsung tama jok alam surga. Tapi kuburannya dibuat jadi surga. Menjadi raudhatun min riyadil jinnah. Alhamdulillah. Ya. Ndak berdoa.
Yahdina wa yahdikumullah. Ya. Mau berintis biar ke pengajian le Tambun. Di sini sekedi. Ya. Jadi pertama, kalau kita baca ayat kursi selesai sholat tetap rutin. Ya, dendek saat sekali tok ya. Tetap rutin. Angka anda tidak mele ringkas-ringkas saya sekedi wirid nu aku dendek lupa ayat kursi aja. Ya. Dan baca doang. Insyaallah. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa liman lahu haqqun alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Anda dan mele belo lalu repot misalnya ke selalu ke pegawaian. Langsung jawab ayat kursi. Bau nah juluk telompak sekali waktu. Apa kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk. Laun juluan angkah maghrib. Tahun paling bagus dibaca Sayyidul Istighfar ja setelah maghrib baik setelah subuh. Ya. Baca bilang waktu sholat masih. Nah, lalu kadang-kadang zuhur repot lu tegawe atau kahasar repot lu tegawe baun dah singkat sekali. Nah, selesai istighfar langsung jok ayat kursi ya. Tuh. Karena besar sekali faedahnya. Siapa yang membacanya tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali mati. Sama berarti dengan orang yang dapat haji mabrur. Siapa yang dapat haji mabrur tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali mati. Artinya dia mati mau langsung nak nikmati saran nikmatnya surga. Sehingga tidurnya dalam kubur bagikan tidur pengantin. Berbeda jadi pengantin ini gabena. Marabasan bapak alah hula. Ya. Ketua satu Irjan sama si Barur. Ya. Dan mansa ngonek lalu masa itu jangan lupa tuh kah selayan ke iya iya santri dan menghayal deman waya Quran baik pikiran kamu aja ya. Ini para ustazahnya ini yang saya rekomendasikan supaya secepatnya. Ya. Mana Ustaz Rifki? Ada Ustaz Rifki sana? Ustaz Rian. Ustaz Watani. Ustaz Rian? Sabar dulu. Ya. Insyaallah. Tebeng luar biasa nikmatnya itu surga dunia ya. Wa anna man qara'aha indan naum lam yakrubhu syaitanun hatta yusbih. Siapa yang membacanya sebelum dia tidur ya waktu dia mau tidur maka tidak akan bisa didekati oleh syaitan sampai subuh. Aman dia. Tidak bisa dia ya kan kadang-kadang sering kalian itu kesurupan macam ya karena kalian tidak baca itu. Ya, syaitan di sini termasuk juga jin. Ya, baca basmalah 21 kali, baca ayat kursi sekali insyaallah aman sudah. Sampai subuh. Tidak akan kena. Ya. Ini berembet dan ndek kesurupan. Mun penek jin ya. Saya penek jin. Kesurupan, ketuan jin seno kembe apa mengganggu langsung mun penek tuh nin. Graus setan al jin seno deh. Ayam po dendek girang
menek lek setiap loang-loang Sahara. No, kena dengan loang-loang kan loang teres. Aroh, lain-lain dong otak kamu kan. Loang penek, loang ngul.